Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas. Saya akan mempresentasikan materi dari Initial Public Offering atau bisa disebut IPO. Selanjutnya, apa sih pengertian dari Initial Public Offering itu? Jadi, di mana proses sebuah perusahaan swasta yang menawarkan sahamnya pada publik untuk pertama kalinya, atau bisa IPO itu um, bisa disebut cara bagi perusahaan untuk mengumpulkan modal dengan menjual sebagian kepemilikannya kepada investor. Selanjutnya ada proses IPO. Yang pertama itu harus ada persiapan. Yang kedua, perusahaan melakukan due diligence, memilih penjamin emisi dan menyiapkan prospektus. Yang ketiga adalah registrasi. Yang keempat, perusahaan mengajukan permohonan registrasi ke otoritas pasar modal. Nah, yang kelima adalah penawaran. Dan yang terakhir, saham ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum perdana atau IPO. Selanjutnya ada tujuan. Apa sih tujuan utama IPO itu? Jadi, tujuannya adalah untuk memperoleh pendanaan yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis dan juga meningkatkan visibilitas perusahaan atau penggalangan modal. Salah satu tujuan utama IPO adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk ekspansi bisnis, penelitian dan pengembangan. Nah, selanjutnya ada konsekuensi initial public offering. Jadi IPO itu dapat menyebabkan peningkatan biaya operasional perusahaan. Hal ini terkait dengan kebutuhan untuk mematuhi peraturan pasar modal, memperkuat fungsi kepatuhan, serta memperluas tim keuangan dan hukum untuk memenuhi persyaratan pelaporan dan pengungkapan yang lebih ketat. Dan selain itu juga perusahaan juga perlu mengelola hubungan dengan pemegang saham publik seperti investor dan analisis keuangan yang dapat menambah biaya administrasi dan komunikasi. Selanjutnya ada manfaat IPO. Yang pertama adalah penggalangan modal. Jadi IPO memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dana yang signifikan dari investor publik. Dana ini dapat digunakan untuk ekspansi penelitian, pengembangan produk, atau membayar utang. Yang kedua, meningkatkan likuiditas yang di mana menjadi perusahaan publik memberikan likuiditas bagi pemegang saham, termasuk pendiri dari investor awal yang dapat menjual saham mereka di pasar. Yang ketiga, visibilitas dan reputasi. IPO seringkali meningkatkan profil perusahaan di pasar menjadi perusahaan yang publik dapat meningkatkan kepercayaan pelanggannya, seperti mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang keempat adalah akses ke pasar modal. Setelah IPO, perusahaan memiliki akses yang lebih baik ke pasar modal untuk pendanaan di masa depan. Nah, yang terakhir ada kesimpulannya. Jadi IPO itu adalah proses perusahaan terbuka atau go publik dengan cara menawarkan sahamnya perdananya kepada masyarakat umum. Nah, hal ini dilakukan untuk mendapatkan pembiayaan jangka panjang. Dalam proses melakukan IPO, ada banyak pertimbangan dan dokumen yang harus dilengkapi. Juga diserahkan kepada sejumlah pihak yang seperti BEI dan juga OJK. Hal ini dilakukan agar investor publik yang akan membeli saham perusahaan tidak menderita kerugian. IPO bisa menjadi salah satu pencapaian bagi Anda yang bermimpi membangun sebuah perusahaan. Dan dalam perjalanan untuk mencapai impian tersebut, lingkungan yang positif akan mendorong Anda untuk terus maju. Jadi sekian dari PPT dan presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.